Perkenalkan, saya Benedikta Yolanda Rizal Daningtyas, hendak mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengalaman Pastoral Lansia dalam Hidup Menggereja di Stasi Santo Yohanes Randu Blatung. Yang pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang penelitian ini ialah lansia punya peran penting di gereja. Mereka membawa pengalaman iman dan kebijaksanaan hidup. Walau gereja mengajak semua umat untuk aktif, lansia sering terbatas karena kondisi fisik dan sosial. Di Stasi Santo Yohanes Randu Blatung, lansia tetap mengikuti doa, liturgi, dan kegiatan sosial. Namun, pengalaman mereka belum banyak dicatat dan diteliti. Penelitian ini ingin memahami bagaimana lansia terlibat, apa yang mendukung, dan apa yang menghambat mereka. Hasilnya diharapkan membantu gereja untuk memberi pelayanan yang lebih sesuai dan bermanfaat bagi lansia. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana pengalaman pastoral lansia dalam hidup menggereja di Stasi Santo Yohanes Randu Blatung. Terdapat 4 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mendeskripsikan berbagai bentuk keterlibatan lansia dalam kehidupan menggereja di Stasi Santo Yohanes Randu Blatung. Yang kedua, mengidentifikasi pengalaman pastoral yang dialami lansia. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mendukung partisipasi lansia. Yang keempat, mengungkapkan makna hidup menggereja bagi lansia. Metode penelitian. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam. 3 lansia yang aktif dalam doa, liturgi, dan kegiatan komunitas menjadi subjek penelitian untuk menggambarkan pengalaman pastoral dalam hidup menggereja di Stasi Yohanes Randu Blatung. Pembahasan. Yang pertama mengenai partisipasi umat dalam kegiatan gereja. Hasil wawancara dari 3 responden menunjukkan bahwa doa bersama di gereja menjadi kegiatan pastoral yang paling utama dan menguatkan kebersamaan umat. Sesuai ajaran gereja KGK 2179 dan KHK 528 pasal 2, umat di Stasi sudah hidup aktif dalam liturgi, devosi, dan kegiatan komunitas. Secara keseluruhan, kegiatan pastoral di Stasi menjadi wujud nyata partisipasi umat yang menumbuhkan iman dan memperkuat persekutuan gereja. Yang kedua, mengenai pengalaman iman dan perasaan umat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap umat memiliki perasaan berbeda saat mengikuti kegiatan pastoral, tetapi semuanya terhubung dengan iman dan kebersamaan. Sesuai KGK 1090-1091, liturgi menjadi tempat perjumpaan dengan Kristus yang memberi damai dan sukacita. Responden pertama merasakan kerinduan bila tidak ikut. Responden kedua menekankan kesetiaan dan komitmen. Dan responden ketiga merasakan damai serta sukacita dalam doa bersama. Hal ini sejalan dengan KHK 213 bahwa umat berhak menerima bantuan rohani dari gereja. Secara psikologis, keterlibatan ini memberi rasa memiliki dan memperkuat iman. Secara umum, kegiatan pastoral menjadi sumber kedamaian, sukacita, dan komitmen bagi umat, bukan sekedar kewajiban. Yang ketiga, mengenai hambatan dalam partisipasi umat lansia. Wawancara menunjukkan bahwa umat menghadapi berbagai kendala dalam mengikuti kegiatan pastoral,
seperti urusan keluarga, pekerjaan, kesehatan, jarak, dan waktu. Ajaran gereja KGK 2181 dan KHK 1247 sampai 1248 juga mengakui bahwa umat bisa berhalangan karena alasan yang wajar. Responden pertama terkendala mengurus cucu, jarak yang jauh, dan cuaca yang tidak menentu. Responden kedua mengalami rasa malas, kelelahan, dan kurang waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Responden ketiga terhalang saat berada di luar kota atau sibuk dengan urusan yang lain. Meski begitu, semua tetap berusaha hadir. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka adalah bentuk komitmen iman yang dijalani dalam situasi hidup sehari-hari, dan gereja perlu mendampingi dengan cara yang penuh dengan pengertian. Yang keempat, mengenai manfaat kegiatan gereja bagi umat. Hasil dari wawancara, kegiatan pastoral di stasi memberi manfaat rohani, sosial, dan pribadi. Sesuai KGK 949 sampai 953, persekutuan para kudus tampak dalam saling menolong dan menguatkan. Sejalan dengan KHK 528 pasal 1, kegiatan ini menumbuhkan iman melalui sabda dan sakramen. Umat mengalami pertumbuhan iman, kebersamaan, solidaritas, kesabaran, dan kepekaan. Mereka juga merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Pengalaman responden pertama, responden kedua, dan responden ketiga menunjukkan bahwa kegiatan stasi mempererat komunitas dan membentuk karakter. Secara keseluruhan, kegiatan pastoral menjadi sarana nyata pertumbuhan iman dan hidup menggereja. Yang kelima, mengenai harapan umat untuk kegiatan ke depannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa umat memiliki beberapa harapan kegiatan pastoral ke depannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan lansia dan umat stasi. Harapan-harapan ini sejalan dengan ajaran gereja, seperti pentingnya pendampingan bagi generasi muda KGK 2226 dan kehadiran gembala yang dekat dengan umat KHK 529 pasal 2. Intinya, umat menginginkan gereja hadir lebih dekat, mendampingi, dan terus memperbaharui kegiatan pastoral agar tetap relevan, menguatkan iman, dan membangun persaudaraan. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa umat stasi aktif dalam liturgi dan kebersamaan dengan doa bersama sebagai kegiatan utama. Meski ada kendala waktu, kesehatan, dan jarak, umat tetap berpartisipasi berkat komitmen dan dukungan komunitas. Kegiatan pastoral membawa manfaat berupa pertumbuhan iman, kebersamaan, dan solidaritas. Umat berharap keterlibatan kaum muda, pendampingan lansia, kunjungan paroki, pastoral stasi meneguhkan iman dan kehidupan gereja di tengah masyarakat.